Nah, biasanya para ibu hamil yang sudah memasuki trimester kedua sering sekali terjadi pergantian suasana hati yang sangat cepat atau sering disebut mood swing. Kira-kira faktor apa saja nih yang mempengaruhi mood swing terjadi pada ibu hamil? Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel, tempat mengedukasi dan menginspirasi para mams dan ayah sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum, hingga parenting usia dini. Nah, mom, saat ini coba dirasa-rasa deh. Dari angka 1 sampai 10, apabila angka 1 itu adalah emosi yang lagi sedih atau lagi enggak banget deh, lagi galau atau lagi marah, dan angka 10 adalah emosi yang sedang bahagia banget. Kira-kira nih, mom sedang ada di angka berapa? Dari angka 1 sampai angka 10. Nah, biasanya para ibu hamil yang sudah memasuki trimester kedua sering sekali terjadi pergantian suasana hati yang sangat cepat atau sering disebut mood swing. Kadang-kadang bisa loncat nih dari yang tadinya bete banget atau sedih banget tiba-tiba happy banget tanpa sebab. Atau tiba-tiba rubah lagi jadi marah-marah. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kadar estrogen dan progesteron yang sedang meningkat pada ibu hamil. Belum lagi adik bayi di dalam kandungan sudah semakin besar. Jadi mulai nih momsnya overthinking, galau, dan juga sensitif terhadap faktor lingkungan di luar dari diri moms. Kira-kira faktor apa saja nih yang mempengaruhi mood swing terjadi pada ibu hamil? Satu, batasan yang wajar bagi mood swing seperti apa? Sesungguhnya batasan yang wajar kita belum bisa memastikan ya, karena setiap individu itu berbeda. Namun apabila dalam durasi yang sudah berbulan-bulan seperti itu terjadi tiba-tiba ada intensitas rasa hati gembira yang tinggi atau tiba-tiba berubah menjadi sebuah kesedihan yang intens. Nah, apabila perubahan itu terjadi sangat sering, ini moms sepertinya butuh deh ditanyakan penegakan diagnosa kepada ahlinya. Karena tidak perlu terburu-buru untuk melabel diri sendiri atau self-diagnose diri sendiri. Itu lebih berbahaya lagi moms, jadi sebaiknya penegakan diagnosa kepada ahlinya. Namun sesungguhnya apabila terjadi mood swing itu bisa moms lihat loh sebagai sarana refleksi ke dalam diri. Kenapa sih kok aku rasanya tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih? Apa triggernya? Itu bisa dilihat ya moms. Yang kedua, dukungan dan kerjasama dari suami. Biasanya mood swing itu kadang timbul karena ibunya tidak merasa didukung atau merasa sendiri, terlebih oleh suami di rumah, atau mungkin juga support system dalam keluarga besarnya. Nah, di sini para suami bisa sedikit lebih sabar menghadapi ibu hamilnya. Berikanlah perhatian, walaupun kalau kadang sudah capek ya Pak Su dari kantor, bolehlah sedikit hanya sekedar dielus saja punggung bumilnya. Itu bisa memberikan perasaan yang bahagia dan ditanyakan, kamu hari ini gimana kabarnya? 3, cara mengatasi mood swing bisa dengan beraktivitas fisik. Bisa berolahraga, jalan-jalan santai, atau carilah taman seperti ini untuk menghirup udara segar. Jadi mood swing atau perasaan hati yang berubah-ubah bisa sedikit teratasi. Yang keempat, memiliki teman, sahabat, atau terhubung dengan ibu hamil lainnya. Gabunglah dengan sebuah komunitas. Nah, di sini bisa saling sharing dan juga enak ya moms kalau misalnya sama-sama bisa sharing pengalaman yang sama-sama juga dirasakan nih sesama bumil. Nggak mungkin dong bilang, aduh kamu enak nggak kemarin kalau lagi tidak hamil. Kan tidak relate ya. Nah, kalau dengan sesama teman seperjuangan yang juga sama-sama sedang hamil, mungkin bisa lebih relate. Tapi perlu diwaspadai nih, jangan juga rumput tetangga suka kelihatan lebih hijau moms, jadinya membanding-bandingkan diri sendiri. Yang kelima, carilah dukungan profesional. Salah satunya moms bisa mencari pendampingan seorang dula untuk menemani perjalanan kehamilan moms. Apabila dulanya memiliki latar belakang berkompetensi untuk menghadapi kesehatan mental. Yang keenam, kapan sih saat yang tepat mencari pendampingan profesional? Moms bisa dirasa-rasa deh apabila sensasi tubuhnya nih sudah memberikan sinyal-sinyal seperti jantung berdebar, keringat dingin sering bermunculan, rasanya galau dan cemas, tidur pun rasanya sulit.
itu bisa mulai deh cari pendampingan. Namun sesungguhnya tidak ada waktu yang tepat banget sih, nggak bisa kapan aja kok. Apabila Moms merasa aku pengen deh cari teman untuk menemani perjalanan kehamilanku, cari teman yang memiliki knowledge di bidangnya, bisa jadinya cari seorang doula. Nah, kira-kira itulah Moms cara-cara untuk memahami, mengetahui dan mengambil tindakan apabila terjadi mood swing pada ibu hamil. Ingat ya Moms, kesehatan janin itu juga nomor 1 selain kesehatan ibu hamil. Dan jangan lupa pengasuhan dimulai sejak dalam kandungan. Seperti biasa, bila Moms punya ide-ide lain nih untuk mengatasi mood swing, silahkan ditulis di kolom komentar. You are very welcome. Jangan lupa di share, di like, di subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.